Halo Sobat Pancasila, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kuku Widiatmoko di Citizen Podcast Prodi Paling Keren Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa karena gagasan dan produksi tentang media pembelajaran terkait dengan Pancasila. Sebelum melanjutkan perbincangan ini, saya mengajak teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan share. Sobat Pancasila, di tengah-tengah kita telah hadir Dr. Mimah. Beliau punya gagasan yang luar biasa. Sebetulnya lokasi tempat tinggalnya sama-sama dari Bareng. Sama. Gimana, Dokter? Sebelumnya kami sampaikan terima kasih pada dosen Plangkon yang telah memberi kesempatan pada kali ini kita bisa join, bisa bersama-sama berbagi bersama tentang nilai-nilai Pancasila. Asik. Teman-teman, nilai-nilai Pancasila ini terus kita dengungkan, terus kita sebarluaskan dari tingkatan usia. Pertama, gimana sih munculnya kok buat alat seperti ini? Bisa Baik, diceritakan? terima kasih. Saya ini berawal dari kegiatan saya sehari-hari. Saya berjualan di pasar. Ya. Kebetulan di pasar Bareng. Memang dari awal itu mulai senang itu tahun 96 sebetulnya. Berkecimpung dengan anak-anak. Waktu itu di TPG Masjid karena dekat masjid. Rumah saya di belakang pasar. Saya sehari-hari jualan di pasar. Di samping saya berjualan di pasar untuk di pagi atau siang sampai sore, saya bergabung mengabdi di Prodi PG PAUD Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, di tengah-tengah itulah saya banyak teman-teman, karena sebelumnya juga di 98 saya berjuang bersama guru-guru di anak usia dini, di PAUD, di TK. Kemudian dari pengalaman 12 tahun, kemudian dan selanjutnya sampai sekarang, ternyata nggak gampang loh. Anak-anak itu mengerti tentang Pancasila. Nah, banyak bu guru yang 19 sebelum corona, kita mengumpulkan guru-guru PAUD, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, se-Kota Malang. Di tanggal 29 September 2019, di sebelum corona. Nah, setelah itu banyak cerita masih saya kumpulkan ceritanya. Nah, akhirnya terjadilah corona. Tapi di dalam 2019 itu saya sudah mulai kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh guru-guru. Sudah mulai menginventarisir ya? Iya, benar. Ya, teman-teman, ternyata Bu Mimah ini satu daerah dengan saya. Sama-sama anak Bareng. Saya Bareng Tengah, Bu Mimah sama Bareng Tengah. Bareng Tengahnya juga pedagang. Ya, Bu Mimah ini apa yang muncul dalam pikiran Bu Mimah dari inventaris menemukan persoalan-persoalan yang dialami, kesulitan-kesulitan, sehingga punya gagasan tentang Pancasila ini? Nah, ada beberapa media dan sumber belajar yang secara kontekstual anak-anak bisa belajar atau menggunakan secara langsung dan menggunakan secara online. Akhirnya terjadi dua media, yaitu bermain langsung dan bermain tidak langsung. Nah, bermain secara langsung, anak langsung menggunakan alat atau media sebagai sumber belajar, dan yang tidak langsung, anak-anak bisa bermain game secara online. Tentunya Bu Mimah, hasil temuan ini kan bukan sekedar temuan, tapi bahasanya kan ada metodologinya. Iya. Nah, dari temuan yang didapat Bu Mimah itu apa sih sebetulnya kesulitan guru atau kesulitan peserta didik untuk Pancasila ini? Nah, yang terutama adalah kesulitan guru di dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila untuk anak. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan gambaran atau media supaya ternyata hal itu bisa loh kita berikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya ada beberapa media atau sumber belajar. Ini teman-teman. Iya. Ini karya Bu Mimah. Hak cipta ya? Iya, hak cipta. Duh.
ternyata sangat beragam. Oke, lanjut Bu Mima. Dari sini akhirnya Bu Mima punya pemikiran bagaimana tentang menemukan solusinya ini? Di awal saya membuat kotak box dalam berupa kayu. Karena medianya sangat besar, ya papan kayu. Kemudian dari situ awalnya saya mencoba untuk yang membuat sulit itu menciptakan bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk ada 10 perilaku dan 10 perilaku boleh dicontoh dan 10 perilaku yang tidak boleh dicontoh. Itu yang sulit. Karena itu harus original. Harus original. Ya, jadi ada 20 perilaku, 10 perilaku yang boleh dicontoh dan 10 perilaku yang tidak boleh dicontoh oleh anak. Oke, kalau yang boleh dicontoh beberapa saja Bu, bisa disebutkan? Oke, untuk perilaku yang boleh dicontoh misalnya menghormati teman yang sedang berdoa, yang tidak boleh itu mengganggu teman saat berdoa, kemudian saat dia bermain bergantian. Jadi kegiatan-kegiatan yang sehari-hari. Nanti ada beberapa flashcard yang bisa kita tunjukkan untuk pembelajaran sehari-hari. Jadi bukan hanya ini ya. Jadi ada flashcardnya juga yang bisa dimasukkan di dalam kartu-kartunya. Oke, ya. Tadi penjelasan Bu Mima beraneka ragam media. Tadi menyebutkan kartu. Di sini tadi apa yang dimaksud kartunya ini Bu Mima? Apakah ini ya? Ya, benar. Gimana penjelasannya? Ini kartu Mora Pancasila berbasis Zone of Proximal Development dalam pengembangan perilaku moral anak usia dini. Bisa ditunjukkan ya? Gini Iya. ya? Oke, terus? Iya. Di dalam kartu ini atau flashcard ini belakangnya ada untuk literasi anak usia dini juga. Oke. Jadi Bu Guru bisa bercerita tentang bagaimana kita berbagi. Oh, ternyata implementasi dari berbagi atau sila kedua. Sila kedua apa? Pak dosen? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, implementasinya yaitu apa? Berbagi permen ke teman. Nah, oke. Bu Guru bisa loh bercerita di sini. Nah, berbagi. jadi ya, Siap. misalnya seperti ini. Oke, baik teman-teman ya. Ketika kita menyampaikan sila kedua, itu bisa berbagi permen ke teman. Nah, kita bisa ada ceritanya nih di sini. Nah, berbagi permen ke teman. Sepulang sekolah, Reza bermain di taman dekat rumahnya. Setelah beberapa saat, Muiz datang dengan membawa 2 permen. Lalu Muiz menemui Reza yang sedang bermain sendirian dengan memberikan 1 permen kepada Reza. Mereka pun bermain bersama sampai sore hari. Nah, sederhana sekali. Tapi di sini yang sulitnya implementasinya, gambar-gambarnya. Ya, karena semuanya ori. Ya, Bu Mima, ini kan bukan sekedar permainan. Enggak. Tapi ada unsur edukasinya. Ya. Lah, Pengembangan sekarang sosial untuk juga. validasinya bagaimana? Ya. Sampai melibatkan berapa pakar lah katakan begitu. Kita ada 16 ahli. 16 ahli itu terdiri dari beberapa pakar. Ada pakar pendidikan anak usia dini, pakar teknologi, pakar Pancasila, dan praktisi juga, dan juga pakar IT. IT. Iya. Oke. Baik, sekarang kalau kita agak melebar, karya cipta Bu Mimah ini kalau sudah sampai diproduksi, sudah sampai mana, Bu? Ini sudah berkembang di 6 provinsi seluruh Indonesia dan sudah kirim produk di Bali. Jadi di himpunan Himpau di Bali, himpunan pendidik anak usia Bali, anak usia dini di Bali itu sudah menggunakan di sana. Selain Bali mungkin ada daerah lain? Di Bandung, Bengkulu, Kalimantan, Merauke. Sudah lintas daerah ini ya, Nusantara. Nusantara. Semoga menyebar. Jadi kalau dihitung Bu Mima,
ada berapa hak cipta yang sudah didapatin, yang Ada dipunyai? 11. 11. Bisa Ada 11. disebutkan mungkin biar menjadi inspirasi teman-teman guru, mahasiswa, atau Iya. masyarakat. Ada kotak moral Pancasila, Oke. ada kemudian buku pedoman permainan kotak moral Pancasila, kemudian ada Naila papan nilai Pancasila, ada panduan kegiatan perilaku sosial, ada buku pelatihan untuk guru, kemudian ada Karnila kartu nilai Pancasila, ada game permainan moral Pancasila. Teman-teman luar biasa karya cipta. Ada lagunya juga. Oh, ada lagunya. Nanti kita kupas khusus ini Bu ya. Iya. Jangan lupa. Penonton bisa pesan nggak? Boleh. Nah, nanti silahkan. nomornya di bawah ini ya. Oke. Nanti kita berikan nomor. Oke. Baik, Bu Mima, tanpa terasa waktu yang terbatas ini memberikan inspirasi. Ada pesan atau apa ya, himbauan atau apalah untuk Oke. Pancasila adalah nilai-nilai yang sangat luhur yang harus kita jaga, kita kembangkan untuk pendidikan di lini anak usia dini. Siapapun kita, mari kita jaga bangsa kita, negara kita, karena cinta tanah air sebagian daripada iman. Ketika kau cinta pada bangsamu, ketika kau cinta pada negerimu, maka jagalah, peliharalah, rawatlah bumi Indonesia. Salam Pancasila. salam Pancasila.